Bab 721, Penghancuran nomor 1. Di kejauhan, di dalam 3 pesawat tempur Hurricane yang tersisa, beberapa pilot dan tentara benar-benar ketakutan dan berteriak dengan keras di dalam hati mereka. Sialan, kami tertipu. Jangkauan serangan orang Sundari ini jauh lebih dari 20 km. Kami tertipu. Melarikan diri. Ketiga pesawat tempur tersebut bahkan tidak berani melawan, langsung menyalakan kekuatannya secara maksimal dan terbang menjauh dari Aiden. Tapi bagaimana Aiden bisa membiarkan mereka kabur? Saat cahaya ilahi di matanya melonjak lagi, kekuatan besar pikiran ilahi melonjak dengan gila-gilaan, mencapai batas 40 mil dalam sekejap. 3 pedang terbang yang dipimpin oleh pedang Zizio langsung berubah menjadi 3 benang ungu buram, membelah kekosongan dan memotong 3 pesawat tempur badai. Paduan super tingkat luar angkasa ini rapuh seperti tahu ketika dipotong oleh pedang Aiden Fei, dan langsung dipotong menjadi 3 bola api. Bang bang bang. 3 ledakan terdengar, dan seluruh kehampaan menjadi sunyi senyap. Pada saat yang sama, 50 mil laut jauhnya, di atas kapal pesiar, Faber dan Sullivan memasang ekspresi serius di wajah mereka memandang ke langit di kejauhan, seolah-olah mereka bisa melihat garis besar semburan api di lautan luas. Setelah beberapa saat, Luna keluar dari kabin dengan wajah kaget dan rumit. Melihat sosoknya, Faber dan yang lainnya tampak cemas sejenak. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah menembus blokade informasi? Luna mengangguk. Setelah ledakan dahsyat tadi, blokade lawan sepertinya telah dipatahkan. Saya berhasil meretas sistem komando armada campuran ke-9 dan mendapat kabar dari Tuan Aiden. Bagaimana kabar Aiden? Faber mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Itu adalah armada tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang, efektivitas tempurnya cukup kuat untuk membunuh puluhan dewa. Ekspresinya masih tidak percaya, dan dia menghela nafas. Kakak senior Faber, jangan khawatir lagi. Tuan Aiden sangat baik. Dia sendiri yang telah menghancurkan setengah dari armada campuran ke-9. Apa? Faber dan Sullivan sangat terkejut. Luna memasang senyum masam di wajahnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun sulit bagiku untuk mempercayainya, itulah kenyataannya. 3 fregat Jepang dan 1 kapal perusak telah ditebas oleh Tuan Aiden, dan puluhan jet tempur badai telah dihancurkan olehnya dengan pedang dari jarak lebih dari 20 mil. Bahkan senjata laser dan rudal super tidak dapat berbuat apa-apa kepada Tuan Aiden. Sekarang, Komando Gus mungkin berada dalam kekacauan total. Di Gus, ada keheningan di ruang komando, dan suasananya sangat menyedihkan. Semua jenderal berhenti bicara. Gut bahkan lebih pucat, mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Di atas, mata Gut saat ini memerah, menatap titik cahaya milik Aiden di layar radar, dan perasaan tidak berdaya tiba-tiba muncul di hatinya. Pukulan terakhir Aiden sungguh mengejutkan mereka semua. Jangkauan serangan penuh 40 km, jangkauan ini bahkan melebihi jarak banyak meriam. Kecuali rudal, hampir tidak ada cara untuk menyerang sasaran yang jaraknya 50 km. Tapi Aiden bisa mengendalikan 3 pedang terbang sekaligus untuk membunuh semuanya dalam jarak 40 km. Ini setara dengan dia mampu mengendalikan 3 rudal jarak pendek sesuka hati dan membantai target dalam jarak 40 km sesuka hati. Selain itu, meskipun rudal super ini mematikan tidak sebesar rudal sungguhan, kekuatan serangannya jauh lebih besar daripada rudal sungguhan. Yang paling mengerikan adalah ketiga, misil super, ini bisa digunakan kembali tanpa batas. Pada jarak sejauh ini, siapa lawannya? Biarpun tentara dikirim ke sini, mereka mungkin akan mati sebanyak mereka datang. Meski enggan, Gut harus mengakui bahwa Aiden adalah musuh paling menakutkan yang pernah ia temui selama bertahun-tahun. Tidak satupun dari mereka. Bus. Aiden berubah menjadi petir, menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedang, dan bergabung dengan pedang Zizio, sepenuhnya berubah menjadi pedang guntur dan kilat yang membubung melintasi langit. Fregat yang tersisa mundur dengan cepat, tapi bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Aiden? Hampir dalam sekejap mata, dia ditebas oleh pedang petir Aiden. Dalam sekejap, lambung kapal yang besar itu terbelah menjadi 2, api meledak, dan air laut mengalir masuk seketika. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan gila-gilaan, merasa putus asa. Boom! Pedang terakhir membelah fregat terakhir menjadi 2 dari haluan keburitan. Aiden tidak berhenti sama sekali, dan langsung berubah menjadi guntur ungu, terbang menuju kapal utama Gus beberapa kilometer jauhnya dengan kecepatan hampir 3 kali lipat kecepatan suara.
Namun di Gus, mentalitas semua orang tiba-tiba berubah, bahkan Gut dan yang lainnya pun ketakutan. Dengan kecepatan Aiden, hanya butuh 10 detik untuk menghancurkan hantu. Sial, Destruction One belum diluncurkan. Kembalilah dengan cepat dan segera lapor ke militer untuk mendapatkan dukungan. Persiapkan kapal selam untuk merespons. Jenderal dan bangsawanmu akan mundur dulu. Sekelompok prajurit berpakaian hitam datang menyambut Gut dan tokoh penting lainnya saat mereka pergi. Di sampingnya, Mura dan Tanichi tiba-tiba tersenyum sedih dan berkata dengan sedih, tidak ada gunanya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Menghadapi monster ini, apakah Anda punya kesempatan untuk melarikan diri? Tinggi di udara. Bang bang bang. Di Gus, semua senjata anti pesawat ditembakkan dengan ganas. Jauh di langit, separuh langit langsung tertutup oleh semburan peluru artileri. Guntur dan kilat yang ditransformasikan oleh tubuh Aiden saat ini seperti pedang tajam, menerobos semua bola meriam dan langsung mengeluarkan serangkaian ledakan dan api di udara, namun tubuhnya tidak stagnan sama sekali, seperti dewa dan setan. Ketika Aiden, yang bergerak maju dengan cepat, menyapu pikirannya ke bola meriam hitam pekat, dia tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Tanpa ragu-ragu, sosok aslinya yang menyerang membelok sedikit dan melewati bola meriam dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, di ruang komando, wajah Gute dan yang lainnya tiba-tiba berubah muram. Segera ledakan Destruction One secara manual. Ekspresi beberapa tentara menjadi stagnan, tetapi tanpa ragu-ragu, mereka menekan tombol peledakan dengan keras. Jauh di langit, bola meriam hitam pekat yang melewati Aiden tiba-tiba mengembang, dan aura menakutkan yang membuat jantung Aiden berdebar tiba-tiba melonjak. Bahaya. Pada saat ini, pupil Aiden menyusut tajam, bahkan jika dia mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan bom. Di tengah kilat dan batu api, Aiden hampir tanpa sadar membakar pikiran spiritual dan energi sejatinya dengan gila-gilaan, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia melebihi kecepatan suara 5 kali lipat, dan dia telah melarikan diri dari jarak jauh. Lebih dari 1000 meter dalam sekejap. Dan tinggi di langit tempat Aiden berada sebelumnya. Pada saat ini, ia telah ditelan oleh bola cahaya hitam yang bertabrakan dengan keras. Badai yang mengamuk di atas bola cahaya hitam ini bersirkulasi, segala sesuatu yang dilaluinya berubah menjadi abu terbang, kekosongan sepenuhnya terdistorsi, dan medan magnet menjadi kacau. Bola cahaya ini tidak berhenti perlahan hingga melebar hingga diameter 1500 meter. Sesaat sebelum sosok Aiden ditelan, menara Chongjun muncul seketika dan menyelimuti tubuhnya. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan menyebar ke seluruh lautan. Babak 722, Armada ke-9, hancur. Badai besar itu seperti tsunami, menyapu ke segala arah, langit dipenuhi awan gelap dan guntur serta kilat bergerak, seperti akhir dunia. Pada saat ini, di Elizabeth, yang telah menembus blokade dan melarikan diri lebih dari 30 mil laut, ketika semua orang mendengar ledakan yang mengerikan, tanpa sadar mereka melihat ke atas ke langit. Saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis, termasuk ekspresi Melissa. Bom macam apa ini? Meski jaraknya lebih dari 30 mil laut, mereka masih bisa merasakan aura teror yang mematikan dan dahsyat. Aiden, apakah tidak ada bahaya? Pada saat ini, wajah Melissa sangat cemas dan hatinya sangat khawatir, tetapi dia menekan kecemasan batinnya dan tidak bertindak dengan mudah. Gus, yang melarikan diri 10 km jauhnya, saat ini sedang bergoyang hebat karena gelombang udara yang dahsyat. Sepertinya bisa terjungkal kapan saja. Sirene yang menusuk di ruang komando menjerit dengan keras, dan semua instrumen elektronik segera tidak berfungsi. Kesuksesan. Gut dan yang lainnya bernapas dengan cepat, menatap bola cahaya hitam yang menakutkan di kejauhan. Boom boom boom. Angin kencang, guntur dan kilat mengamuk, ombak menyapu, dan kekuatan penghancur yang mengerikan di bola cahaya hitam perlahan menghilang. Semua orang sangat menantikan untuk melihatnya, tetapi mereka melihat pagoda emas besar yang indah yang terbuat dari emas perlahan mengambang di badai hitam di langit. Bus. Cahaya keemasan tertahan, dan sesosok tubuh muncul. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, semua jenderal dan prajurit di Gus benar-benar putus asa. Gut semakin terhuyung, wajahnya menjadi pucat, dan dia telah menua puluhan tahun dalam sekejap, dan dia bergumam tak percaya. Monster macam apa ini?
Bahkan yang penghancuran pun tidak bisa membunuhnya. Wajah Aiden sedikit pucat, bahkan jika dia menembus kecepatan suara 5 kali lipat, itu masih akan menjadi beban besar di tubuhnya. Meskipun dia berada di ambang ledakan, jika dia tidak dilindungi oleh Menara Chongjun, dia mungkin terluka. Kekuatan misil ini puluhan kali lebih dahsyat dari misil penembus darat sebelumnya, meski tidak sebagus senjata nuklir, saya khawatir tidak jauh berbeda, namun jangkauan serangannya tidak sebesar senjata nuklir. Sialan, aku hampir terbalik di selokan. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan senjata teknologi yang ada di muka bumi. Aiden memandang Gus di kejauhan dengan mata tajam, niat membunuh melonjak dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi pedang petir ungu. Shua. Sosok Aiden seperti komet yang terbang dengan kecepatan tinggi, di mata semua orang yang berada di kapal Gus yang terkejut dan putus asa, Aiden mengabaikan semua serangan dan tiba-tiba menghantam haluan kapal perusak Gus. Swoosh. Terdengar suara gesekan yang keras, dan tubuh Aiden serta pedang Zizio sepertinya menyatu menjadi satu, berubah menjadi pedang tajam dan langsung merobek kapal perusak Gus seberat ribuan ton itu menjadi dua dari kepala hingga ekor. Jeritan, ledakan, makian, dan teriakan minta tolong, bercampur dengan deru ombak, bergema di seberang lautan. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan tubuhnya ditutupi oleh guntur dan kilat, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Dia tampak berdiri tinggi di langit seperti dewa petir dan iblis, menghadap kedua kapal rusak yang tenggelam ke kedalaman laut. Matanya seperti pedang menatap orang kulit putih di laut. Nian, dengan jentikan jarinya, energi pedang ditembakkan. Di dalam air laut, tubuh Gut terasa kaku seperti baru saja ditusuk. Sebelum sempat berbicara, ia melihat sebilah pedang cahaya putih di depannya membesar dengan cepat. Serak. Kedengarannya seperti potongan kain yang robek terdengar satu demi satu, dan banyak jenderal dari armada campuran ke-9, termasuk Gute dan Murawatani, semuanya terbunuh oleh energi pedang ini. Setelah melakukan semua ini, Aiden mengabaikan tentara yang masih hidup dan mengguncang tubuhnya, berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari langit. Di laut, semua prajurit menyaksikan Aiden menghilang dari langit, dan akhirnya menghela nafas lega. Pemandangan hari ini mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Satu orang, memusnahkan armada campuran ke-9, melawan rudal dan tidak terluka, mereka tidak ingin menghadapi musuh seperti itu lagi dalam hidup mereka. Jauh di lobi Kementerian Pertahanan Jepang. Saat ini, wajah Menteri Kabinet Jepang yang berambut putih menjadi sangat jelek. Di seberangnya ada beberapa orang Amerika parubaya berambut pirang dan bermata biru. Menteri Kabinet berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Semua orang di aula mengerutkan kening. Seorang komodor muda berambut pirang mengertakkan gigi dan berkata, "Kali ini kami salah menilai kekuatan rakyat Sundari, yang menyebabkan kehancuran armada campuran ke-9. Saya akan melaporkannya ke markas besar." Seluruh armada Laut Hitam hancur, 30 atau 40 jet tempur jatuh, dan hampir 1.000 orang tewas atau terluka. Sulit bagi setiap negara untuk menjelaskan kepada rakyatnya. Belum lagi, Amerika Serikat telah sepenuhnya menyinggung Aiden dalam pertempuran ini. Jika orang kuat seperti itu diprovokasi untuk membalas, saya khawatir bahkan dengan kekuatan Amerika Serikat, dia akan berada dalam kesulitan. Jenderal Parubaya di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, "Brigadir Jenderal Dawes tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Operasi ini telah disepakati oleh kita semua. Saya akan membuat laporan rinci di markas besar. Prioritas utama adalah membuat penilaian terperinci terhadap kekuatan khusus rakyat Sundari, dan kemudian membuat rencana pengepungan dan penindasan yang ditargetkan." Pengepungan dan penindasan. Jenderal Parubaya lainnya mengerutkan kening dan mencibir, "Orang Sundari ini pasti memiliki kekuatan orang suci barat. Anda masih ingin mengepung dan menekannya. Jika Anda ingin bermusuhan dengan orang Sundari ini lagi, saya akan melaporkannya ke Kongres, biarkan semua anggota parlemen mengambil keputusan." Ketika Menteri Kabinet Jepang mendengar ini, kelopak matanya bergerak-gerak, tapi dia tidak berkata apa-apa. Pria Miguo yang selalu sombong dan sombong kali ini menderita kerugian yang begitu besar dari Aiden, bukannya ingin balas dendam, dia malah ingin melapor ke Kongres. Apakah dia takut dipukuli? Saya setuju. Hentikan pengejaran terhadap orang-orang Sundari ini, dan tolong tunjukkan niat baik kepada pihak Sundari. Kedua. Saat ini, sebagian besar jenderal Amerika yang hadir mendukung gencatan senjata dengan Aiden. Menyaksikan adegan ini, para menteri kabinet Jepang dan pejabat senior saling memandang dalam diam. Mereka bisa yakin sekarang. Orang Amerika ini benar-benar ditakuti oleh orang China.
Untuk sementara waktu, para pejabat senior Jepang merasa sangat rumit, Aiden sendiri sudah cukup untuk menahan ribuan tentara. Sayangnya orang kuat seperti itu berasal dari Sundari. Pada saat yang sama, kehancuran armada ke-9 Jepang menyebar seperti badai ke seluruh Asia Timur, dan kemudian melanda dunia barat. Setelah menerima berita ini, para pemimpin dari seluruh dunia terkejut. Negara-negara besar mengklasifikasikan citra satelit pertempuran ini sebagai sangat rahasia, dan bahkan mulai mengembangkan senjata penghancur khusus untuk Aiden. Pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia bahkan lebih ngeri ketika mendengar berita tersebut, dan beberapa barang antik kuno keluar untuk memverifikasi keaslian masalah tersebut. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya orang super kuat menaklukkan tentara dan menang. Hal ini membuat orang-orang tua kuat yang tercekik oleh tentara modern melihat harapan dan mulai aktif. Untuk suatu waktu, dunia latihan pencaksilat yang sempat damai selama puluhan tahun, kembali mulai bergejolak. Tapi ada juga beberapa orang kuat yang sadar diri. Mereka bukanlah monster seperti Aiden yang memiliki tubuh harta abadi duniawi. Belum lagi menghadapi pengepungan dan penindasan armada campuran ke-9, bahkan tim prajurit super sudah cukup untuk membunuh mereka. Saat ini, Aiden tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kali ini, dia dan Melissa akhirnya bertemu dengan Faber dan yang lainnya. Bab 723, Kejutan. Aiden akhirnya pergi. Bagi orang awam, Aiden dan Melissa tampak seperti turis biasa yang baru saja pergi ke Jepang untuk berwisata, namun, di antara pejabat senior komunitas seni bela diri Sundari, departemen khusus, dan militer yang mengetahui beberapa informasi orang dalam, mereka tiba-tiba menyebabkan keributan dan kegemparan. Kepergiannya telah menjungkirbalikkan dunia seni bela diri Jepang, dan bahkan militer Jepang kini berada dalam kekacauan. Setelah dia melangkah ke Pulau Kyushu, dia berturut-turut membunuh Ito Sento, Hirayama Kishin, dan menghancurkan keluarga Ito. Kemudian, dia menyerang kuil Daijingu dan membunuh pendekar pedang Jepang kuno, Nagai Takuho, dan Kurokawa Nagao serta para pendeta dari kuil Daijingu, Hattori Hanzo, Moto Shimakawa. Akhirnya mengubah Miyamoto Soichi, Dewa Anjing Hitam, Dewa Iblis Bertangan 6, dan hantu serta dewa lainnya menjadi reruntuhan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membunuh lebih dari satu orang di alam dewa, apalagi seorang master di alam transformasi. Pada akhirnya, Cobra Legion Jepang pun diberangkatkan secara pribadi, namun langsung dikalahkan oleh Aiden, menewaskan beberapa jet tempur F-15 dan puluhan helikopter Cobra. Bahkan ketika armada campuran ke-9 militer AS yang ditempatkan di Jepang melaut untuk mengepung Aiden, semua kapal perang dihancurkan oleh Aiden, bahkan kelompok pejuang badai dihancurkan olehnya puluhan mil jauhnya. Hasil cemerlang dan pencapaian cemerlang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran ini, dunia seni bela diri Jepang mengalami kerusakan parah dan mungkin tidak dapat pulih selama beberapa dekade. Belum lagi angkatan bersenjata pasukan bela diri Jepang rusak parah, dan dijadikan bahan tertawaan global, menjadi batu loncatan bagi Aiden untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Setelah pertempuran ini, negara-negara besar dan adidaya di bumi menjadi lebih takut dan khawatir terhadap Aiden. Di Sundari, sekte kuno yang tersembunyi dan sekte yang berpengetahuan luas secara langsung mencantumkan informasi Aiden sebagai sangat rahasia. Sekte seperti Surgawi Dao bahkan berinisiatif mengirim orang untuk menghubungi keluarga Lee dan berusaha menjaga hubungan persahabatan dengan Aiden. Sedangkan di dunia barat, pentingnya Aiden oleh negara-negara besar telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang disebut daftar rahasia tidak lagi cukup untuk menentukan peringkat orang-orang berkuasa seperti Aiden. Dunia setelan, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sekali lagi mengumumkan daftarnya. Daftar 10 orang paling berbahaya di dunia. Mereka yang masuk dalam daftar ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam yang pernah mengejutkan dunia, dan orang yang pertama kali difoto tidak lain adalah Aiden. Mengapa seorang pemuda berusia 20 tahun begitu kuat? Kecuali beberapa monster tua yang memiliki beberapa tebakan, ada banyak sekali orang yang berpikir keras, memukul dada dan kaki mereka, dan tidak dapat memahaminya. Dilihat dari sudut manapun, Aiden hanyalah seorang pemuda berusia di bawah 20 tahun, jika dilihat dari orang biasa, ia bahkan belum menyelesaikan kuliahnya di usia segini, namun kini Aiden telah menjadi orang yang terkenal di dunia dan telah menjadi legenda di dunia. Ia dapat bernegosiasi dengan satu negara dan bahkan mendominasi banyak negara kecil. Jika dibandingkan dengan Aiden, keajaiban MIT atau jenius bisnis manapun seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah, tidak ada bandingannya sama sekali. Perairan Sundari. Di kapal pesiar serba putih, Aiden dan yang lainnya sedang berbaring santai di teras, menikmati berjemur. Bulan pertama belum berlalu, namun laut masih sehangat musim semi.
Faber mengayunkan segelas anggur merah dan menatap Aiden dengan mata membara, seolah sedang melihat monster. Setelah beberapa lama, dia mendecakkan bibirnya dan berkata, sepertinya akan sulit bagiku untuk menyusulmu dalam hidup ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu telah membunuh Kobra Legion Jepang dan armada campuran ke-9. Aku tidak bisa membayangkan betapa mesumnya kamu sekarang. Belum lagi kapal-kapal berat dan senjata armada campuran ke-9, armada supersonik badai, dan armada helikopter bersenjata, bahkan jika bertemu dengan Kobra Legion, Faber akan melarikan diri dengan panik. Ia teringat terakhir kali ia melihat Aiden, meski lawannya kuat, ia tidak begitu kuat hingga membuat orang putus asa, kini kekuatan Aiden sudah membuatnya putus asa. Sekarang bahkan jika Patriark Sundari mengambil tindakan secara langsung, dia mungkin bukan lawannya. Apakah kamu menemukan harta karun di Jepang? Kalau tidak, kenapa Melissa bisa menyusulku? Menyebutkan hal ini, Faber merasa sedikit sakit gigi. Aiden adalah seorang mesum, dan dia yakin bahwa hal itu berada di luar jangkauannya. Tapi sekarang, bahkan gadis kecil Melissa telah memasuki alam dewa, dan bahkan aura yang dia pancarkan sekarang membuatnya merasa tertekan. Bagaimana ini bisa membuatnya tenang? Aiden tertawa kecil, aku bahkan tidak bisa berbicara tentang harta surga dan bumi, tapi aku telah memperoleh sedikit. Faber mengangkat alisnya, tetapi tidak bertanya lagi. Perjalanan mendadak Aiden ke Jepang kali ini pasti memiliki tujuannya sendiri, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya lebih banyak. Dadada. Seorang wanita dengan potongan rambut pendek, jaket kulit dan celana kulit, dan sosok yang sangat seksi, Luna, berjalan mendekat. Tanpa sadar dia menatap Aiden, membungkuk dan berkata, Luna, saya telah bertemu Tuan Aiden. Aiden tersenyum dan mengangkat orang lain dengan kekuatan lembut, sama-sama, panggil saja aku Aiden. Sullivan bahkan memandang Aiden dan Aiden sambil tersenyum, dan menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka kalian bisa melarikan diri dari Jepang tanpa cedera, tapi aku, orang tua itu, meremehkan teman kecil Aiden. Setelah jeda, dia memandang Aiden dengan cemas dan berkata, sebelumnya, kamu menebas kapal perang armada campuran ke-9 dengan pedang. Meskipun kami berada jauh saat itu, kami masih bisa merasakan kekuatan mengejutkan dari pedang itu. Pedang seperti itu bergerak, kekuatannya mungkin telah melampaui alam dewa, bahkan jika tubuhmu kuat, pasti akan ada gejala sisa setelah mengalami pertempuran yang begitu intens. Faber juga mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mendengar ini dan berkata, ya. Prioritas utama adalah kembali ke daratan Sundari sesegera mungkin. Jika tidak, meskipun kita telah memasuki wilayah perairan Sundari, kita mungkin tidak sepenuhnya aman. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Cedera tingkat ini tidak menjadi masalah bagiku. Aku sudah pulih sejak lama. Mengenai armada AS yang ditempatkan di Jepang, berdasarkan pembelajaran kali ini, saya khawatir tidak akan ada tindakan apapun untuk sementara waktu. Faber dan yang lainnya sedikit mengernyit. Amerika Serikat menderita kerugian besar kali ini. Dengan karakter mereka yang mendominasi, bagaimana mereka bisa menghentikan aktivitas mereka? Namun sebelum mereka bertiga dapat berbicara, komunikator tiba-tiba bergetar, dan sebuah pesan membuat mereka bertiga terlihat sangat bersemangat. Penasihat dari Biro Strategi Luar Biasa Amerika Serikat dan utusan dari kedutaan mengunjungi Sundari untuk berdamai dengan Aiden. Setelah menerima berita tersebut, mereka bergegas kembali secepat mungkin. Pada saat yang sama, Provinsi Lingnan, Kota Haizu. Sebagai salah satu kota pesisir, perekonomian kota Haizu 2 kali lebih berkembang dibandingkan wilayah tengah dan barat. Hotel Internasional Haizu. Sebagai hotel bintang 5 yang telah lama berdiri di Haizu, semua orang super kaya dari Hong Kong, Macau, dan Yangcheng datang dan pergi. Sekarang adalah puncak musim turis, saat Haizu International Hotel seharusnya menjadi yang tersibuk, tetapi saat ini, pintu masuk hotel sangat sepi. Bab 724, Dilema Sekte Master Bumi. Di aula yang didekorasi dengan mewah, beberapa pelayan yang tersebar sedang duduk di depan bar sambil memecahkan biji melon dan tertawa, pemandangan ini sungguh sulit dipercaya. Pemandangan seperti itu, apalagi di Hotel Bintang 5, mungkin tidak akan mungkin terjadi bahkan di Hotel Express di kota tingkat ketiga. Sedikit batuk terdengar, dan semua orang tertegun sejenak, dan mereka dengan cepat membungkuk kepada lelaki tua berjas tang yang mendekat. Halo, Tuan Kedua. Halo, Ketua.
Jika Aiden ada di sini, dia pasti akan melihat bahwa lelaki tua ini sangat mirip dengan Memo, tetapi lelaki tua itu memiliki temperamen yang lebih halus daripada Memo, dan tidak memiliki fluktuasi energi atau sihir apapun. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan melirik ke arah biji permen melon di atas meja, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak berharap akan ada waktu berikutnya." Beberapa pemuda dan pemudi gemetar, menundukkan kepala dan berkata, "Ya." Orang tua itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika Sekte Master Bumi dan keluarga Gale tidak berada dalam krisis sekarang, dia tidak akan pernah mentolerir kemalasan seperti itu di antara bawahannya. Namun, kini kakak tertuanya terluka parah dan koma, situasinya tidak optimis. Wilayah Sekte Master Bumi sekarang ditindas oleh Sekte Swansea dan Sekte Pedang Surgawi. Kurang dari 30% yang tersisa. Bahkan Hotel Internasional Haizu tempat dia memulai perang kini ditindas oleh Sekte Swansea dan Sekte Pedang Surgawi dan tidak ada tamu. Jika ini terus berlanjut, dalam sebulan, Haizu International Hotel pasti akan ditutup. Pada saat itu, keuangan seluruh Sekte Master Bumi dan keluarga Gale mungkin hancur total, dan satu-satunya jalan keluar adalah kehancuran. Hongli Gale sangat tertekan hingga sulit bernapas. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah jalan. Di kejauhan, selusin anak muda berpakaian jorok berjongkok di sana sambil merokok dan kentut. Setiap kali seseorang pergi menuju Hotel Internasional Haizu, saat dia pergi, dia dicegat oleh beberapa orang dan diledakkan. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keengganan dan kemarahan. "Apakah ada kabar, Nona?" Seorang pria muda berpakaian hitam melangkah maju, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak wanita itu pergi 5 hari yang lalu, belum ada kabar hari ini. Adapun mereka yang pergi ke kota Jinling untuk meminta bantuan, apakah ada kabar yang telah dikirim kembali?" "Tidak." Hongli menertawakan dirinya sendiri. Kakak tertuanya awalnya menempatkan seluruh Sekte Master Bumi dan keluarga Gale pada apa yang disebut Tuan Muda. Tapi sekarang keluarga Gale dan Sekte Master Bumi berada dalam bahaya kehancuran, di mana yang muda menguasai. Kakak laki-laki mendorong keluarga Gale dan Sekte Master Bumi ke dalam jurang kehancuran abadi. Menghela nafas. Hongli melambai kepada orang-orang ini dan hendak pergi ketika dia melihat ledakan suara datang dari jauh dari pintu. "Ayo kita lihat apa yang terjadi. Sebaiknya aku pergi sendiri." Hongli sedikit bingung. Sekarang bahkan penjaga keamanan di Haizu International Hotel telah dibubarkan, dan orang-orang dari Swansea dan Pedang Surgawi membuat masalah di pintu. Apakah masih ada tamu yang bersikeras untuk masuk? Beberapa orang mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 2 orang muda dan seorang pria parubaya yang tinggi berhadapan dengan orang-orang yang sebelumnya bersikap arogan. "Oh sial. Anda tidak dapat memahami orang, bukan? Saya sudah mengatakan bahwa Hotel Internasional Haizu tidak lagi buka untuk bisnis. Jika Anda ingin menginap di hotel, pergilah ke tempat lain. Jangan bersulang atau makan sebagai penalti." Di antara ketiga orang itu, pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah tau biru, dia memegang pengocok di tangannya dan memiliki ekspresi tenang, dia adalah Erdem. Dia memandang pemuda garang berambut kuning di depannya, matanya tampak bersinar dengan cahaya hijau, dia melirik ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, "Kalian semua adalah praktisi seni bela diri, mengapa kalian melakukan hal seperti itu? Hal yang konyol." Di sebelah Erdem, Nico, yang mengenakan pakaian kasual hitam, memiliki wajah muram dan mencibir. "Apakah ini yang mampu dilakukan oleh Sekte Swansea dan Sekte Pedang Surgawi? Apakah mereka mengirimkan beberapa dari kalian antek untuk membuat orang jijik? Aku khawatir kamu terlalu meremehkanku." Stephen mencibir dan memandang kerumunan yang berpakaian seperti pemuda nakal dengan jijik. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang ini memiliki kekuatan batin yang sempurna, yang tidak cukup untuk dia pukul dengan satu jari, apalagi Erdem. Setelah mendengar perkataan Erdem dan yang lainnya, wajah pemuda berambut kuning dan yang lainnya sedikit berubah, pupil mereka sedikit menyusut, dan ketika mereka melihat mereka bertiga, mata mereka telah berubah. Lian Jiazi, atau penolong yang diundang oleh Sekte Master Bumi. "Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk ke air berlumpur ini. Hati-hati, Anda bisa tenggelam." Ekspresi Erdem dan yang lainnya tetap tidak berubah, dan mereka tidak berniat untuk pergi. Pemimpinnya berambut kuning, mengecilkan pupilnya lagi, dan tiba-tiba melihat ke arah Hongli dan yang lainnya di pintu masuk hotel di kejauhan. Dia mencibir dan bertanya dengan keras, "Tuan Gale, Hotel Internasional Haizu Anda telah ditutup untuk perbaikan baru-baru ini dan ditutup sementara. Apakah menurut Anda begitu?"
Mendengar hal tersebut, wajah Hong Li menjadi merah dan putih, namun pada akhirnya ia seolah pasrah pada nasibnya, ia menghela nafas dengan sedih dan membungkuk kepada Erdem dan yang lainnya dengan tangan terkepal. Saya benar-benar minta maaf dan terima kasih atas cinta kalian terhadap toko kami. Namun, toko kami sedang menjalani renovasi dan untuk sementara tidak dapat dibuka. Tolong jangan memaksa kami lagi dan pergi begitu saja. Di belakangnya, beberapa pegawai dan pengawal berbaju hitam berwajah merah dan wajah sedih, namun mereka tidak berani berkata apa-apa. Bukan karena mereka tidak melawan, namun pada akhirnya mereka semua dilarikan ke rumah sakit atau bahkan ke unit perawatan intensif. Sekte Master Bumi dan keluarga Gale saat ini bukanlah tandingan Sekte Swansea dan Sekte Pedang Surgawi, baik itu kekuatan seni bela diri atau kekuatan modal, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Hahaha. Apakah kamu mendengar itu? Pemuda berambut kuning itu sangat puas dengan jawaban Hong Li. Dia mencibir dan menatap Erdem dan Nico. Aku tidak ingin menerimamu sama sekali, jadi mengapa repot-repot bersikap hangat kepada orang lain? Kalau kamu pintar, ayo kita bola-balik kemanapun kita pergi. Air di Haizu bukanlah sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk berenang. Sebelum Erdem bisa mengatakan apapun, dia mencibir ketika melihat Nico dan mengambil langkah maju. Ya. Bagaimana kalau kita harus pergi? Mata pemuda berambut kuning itu sedikit menyipit karena cahaya dingin. Sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata kasar, dia melihat adik-adik di belakangnya semakin tidak sabar. Sialan, saudara Dario, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Menurutku mereka hanya butuh bantuan. Persetan dia. Kerumunan itu melolong, mengeluarkan pipa baja dan nuncaku dari pinggang mereka, dan bergegas menuju Nico dan yang lainnya dalam sekejap. Mencari kematian. Nico tidak bisa menahan amarah di hatinya untuk waktu yang lama, dalam sekejap, sosoknya bergerak dan melesat seperti sambaran petir biru. Erdem dan Stephen berdiri di sana tanpa ada niat untuk bergerak. Kakak senior Sander sepertinya telah membuat terobosan lain dalam keterampilan gerakannya. Dia jauh lebih baik dariku. Stephen menghela nafas. Erdem tertawa kecil, kakak senior Stephen, tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu mengikuti jalur kekuatan. Aku khawatir kekuatan tinjumu saat ini telah melampaui puncak alam transformasi biasa, kan? Stephen tertawa naif, ini masih sedikit lebih buruk. Erdem tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan langsung menuju Hong Li dan yang lainnya bahkan tanpa melihat ke arah pemuda berambut kuning dan yang lainnya. Bang bang bang. Sosok Nico seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, kemanapun dia lewat, dia tidak perlu bergerak sama sekali. Angin kencang di luar tubuhnya menyentuh pemuda berambut kuning dan yang lainnya, seperti kereta api yang menderu-deru, membawa mereka satu demi satu dengan energi yang agung. Ia terbang beberapa meter jauhnya dan terlempar seperti karung pasir. Ia menghantam tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Bahkan pemuda berambut kuning dengan tingkat kultivasi terkuat pun memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dia bahkan tidak mencoba menghindar, tetapi dia terlempar dengan sia-sia, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan dia pingsan dengan parah. Di kejauhan, Hong Li dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, dan sangat terkejut serta tidak bisa berkata-kata. Babak 725 pilihan. Ini. Hong Li memandang sekelompok orang yang tergeletak di tanah di kejauhan dengan ekspresi kaget. Kemudian dia melihat Erdem yang berjalan perlahan. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi lebih hormat, dan dia menangkupkan tinjunya dan tertunduk. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Erdem tertawa kecil, dan mengangkat tangannya, sebuah kekuatan lembut mengangkatnya, tidak perlu sopan, saya Erdem. Saya dipercaya oleh Nona Isabella untuk datang ke sini untuk membantu Sekte Master Bumi. Wajah lama Hong Li bersemangat, dan akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata dengan emosi, terima kasih, Pendeta Tao Erdem. Terima kasih, Nona Isabella, keluarga Gale saya dan Sekte Master Bumi benar-benar mengalami bencana kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi sangat serius, dan dia membungkuk kepada Erdem lagi, tolong, Pendeta Tao Erdem, tolong selamatkan keluarga Gale saya dan Sekte Master Bumi. Erdem secara pribadi membantu Hong Li berdiri, orang tua, tolong bangun. Saya di sini hanya untuk masalah ini, dan saya akan melakukan yang terbaik. Tidak jauh. Nico dan Stephen datang dengan cepat. Jangan khawatir, dengan kami di sini kali ini, Sekte Swansea dan Sekte Pedang Surgawi tidak akan bisa bertindak sombong lagi. Stephen juga mendengus marah, mereka hanyalah sekelompok badut. Mereka berani bersikap sombong saat guru sedang dalam perjalanan ke Jepang.
Ketika guru kembali, mereka pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Mata Hong Li berbinar, dia berhenti dan bertanya, apakah kamu tahu kapan Tuan Aiden akan kembali? Bukannya saya, bos saya, tidak bisa mempercayai Anda, tetapi Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Swansea memiliki dasar yang kuat. Terutama Sekte Pedang Surgawi. Menurut legenda, ada orang-orang kuat di alam dewa yang ada di dunia ini. Kecuali Tuan Aiden, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menekan Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Swansea. Ya, saya khawatir tidak banyak. Erdem tertawa kecil, jangan khawatir, Pak Tua, selama pria dari Sekte Pedang Surgawi tidak keluar secara pribadi, jalannya masih pasti. Sekarang, meskipun dia belum menerobos ke alam ketuhanan, dia tidak jauh berbeda dengan alam ketuhanan. Bahkan jika dia menghadapi orang yang kuat di alam dewa, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika Hong Li mendengar ini, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia bukan seorang praktisi, dia dengan jelas memahami arti kata-kata Erdem pemuda berpakaian seperti seorang Tao ini mungkin adalah seorang guru yang belum lahir. Jika ini masalahnya, keluarga Gale dan Sekte Master Bumi mungkin benar-benar terselamatkan. Haha. Jadi, aku akan berterima kasih pada kalian semua. Depresi sebelumnya telah hilang, dan dia memerintahkan kepada orang-orang yang tertegun di belakangnya, masih linglung. Mengapa kamu tidak bergegas dan membantu Master Sejati untuk membersihkan diri dari debu? Erdem melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Bisnis lebih penting. Saya mendengar bahwa Guru Memo sekarang dalam keadaan koma dan dalam kondisi kritis. Dia kebetulan tahu sedikit tentang pengobatan dan telah membawa penyembuhan. Obat mujarab ke kota Jinling, jadi cepat bawa aku bersamanya sekarang. Ayo kita pergi menemui Guru Memo nanti. Hong Li tampak sangat gembira lagi. Baiklah, baiklah. Dias, siapkan mobil dan segera pergi ke rumah leluhur. Ya. Seorang pemuda berambut pendek merespons dan pergi dengan cepat, dan sebuah Lincoln hitam dengan warna premium melaju. Hong Li mengulurkan tangannya. Tao Erdem, kumohon. Sampai semua orang pergi. Di gedung bisnis bertingkat 1 kilometer jauhnya di seberang Haizu International Hotel. Di sebuah ruangan rahasia, seorang pemuda berpakaian hitam meletakkan teleskopnya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera, suara pria yang dalam terdengar dari telepon. Jelaskan. Pemuda itu tampak penuh hormat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan ketiga, tebakan Anda benar. Seseorang dari Jinling akhirnya datang. Apakah kamu melihat siapa orang itu? Menurut informasi, salah satunya adalah murid utama Surgawi Dao, idiot Tao Erdem, dan dua lainnya adalah Stephen dan tuan muda keluarga Sanders, Nico. Tahu. Tuan ketiga, apakah saya ingin melanjutkan? Awasi terus. Sepertinya gadis dari keluarga Gale belum kembali. Jika kamu punya kabar tentang dia, beritahu aku secepatnya. Ya. Di sebuah villa bergaya Eropa di kawasan villa paling mewah di Haizu, seorang lelaki tua botak dan muram perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya. Di depannya, di atas sofa kulit yang mewah, seorang lelaki tampan berambut panjang sedikit mengernyit dan berkata, ada apa? Orang tua botak itu berbaring di sofa dan perlahan menutup matanya. Masalah di Jinling masih datang. Pria berambut panjang itu mencibir, mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Beraninya mereka datang ke perairan berlumpur Lingnan kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Apa menurutmu Aiden masih di sana? Orang tua botak itu berdiri perlahan, dengan ekspresi muram di wajahnya. Jangan meremehkan Aiden itu. Anak ini benar-benar penjahat. Sekte Pedang Surgawimu telah menderita kerugian besar di tangannya. Di seluruh negara Sundari ini, kecuali lelaki tua di keluargamu yang secara pribadi mengambil tindakan, aku khawatir tidak ada yang bisa menekannya. Tinggallah bersamanya. Pria parubaya berambut panjang memiliki mata dingin dan niat membunuh di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, nenek moyang keluar kali ini hanya untuk membunuhnya. Sayangnya, anak itu tidak mengetahui ketinggian dunia dan sebenarnya masuk ke Jepang sendirian dan dikepung oleh tentara Jepang. Saya khawatir dia tidak dapat kembali. Saya khawatir nenek moyang saya menganggapnya terlalu tinggi. Tetapi lelaki tua botak itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Anak itu sangat jahat. Dia jelas berusia kurang dari 20 tahun, tetapi perilakunya kuno dan tegas, dan temperamennya sangat acuh tak acuh. Dia adalah sama seperti monster-monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Saya curiga dia adalah salah satu orang kuat abadi bumi legendaris yang bereinkarnasi sebagai upaya terakhir, dan saya tidak bersedia menjadi musuh orang kuat seperti itu.
Mata pria parubaya berambut panjang itu berkedip sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia tersenyum dan berkata, jika Tuan Qin ingin mencaplok Sekte Master Bumi dan meneruskan Sekte Xuanzi, saya khawatir dia punya untuk berdiri di hadapan Aiden. Terlebih lagi, dengan temperamen Aiden, menurutmu apakah dia akan bertarung denganku dan menunggu Huat? Orang tua botak itu bermata dingin dan tidak berkata apa-apa. Untuk mencaplok Sekte Master Bumi, mereka telah menghapuskan memo dan hanya bertahan sambil menghela nafas lega. Dan di mata dunia, Memo adalah laki-laki Aiden, bagaimana dia bisa menyerah? Saya berharap Aiden dapat ditahan di Jepang oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali lagi. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Aiden telah meninggalkan Jepang dan akan mencapai garis pantai Haizu. Di distrik Lama Sesan, Haizu, ada keluarga Gale Sekte Master Bumi. Setelah melewati gedung-gedung dengan ubin abu-abu dan putih, Lincoln berhenti di depan sebuah rumah bangsawan kuno. Melihat ini, beberapa anak muda melangkah maju dengan cepat dan melihat Hong Li dan yang lainnya memberi hormat berulang kali. Pemimpinnya, seorang pemuda berambut pendek, mengerutkan kening dan memandang Erdem dan yang lainnya dengan bingung, "Paman, siapa ini?" Hong Li memperkenalkan satu demi satu, ketiga orang dari kota Jinling ini datang ke sini khusus untuk membantu saya, Tao Erdem, Master Nico, dan Master Stephen dari Sekte Master Bumi keluarga Gale. Para pemuda berambut pendek itu tampak bersemangat dan membungkuk berulang kali. Setelah bertukar beberapa kata, Erdem dan Nico dengan cepat berjalan menuju istana tanpa penundaan lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, semua orang berhenti di halaman dengan bunga dan tanaman yang tenang. Guru, orang tua ini telah koma selama 3 hari 4 malam sejak dia terluka. Kami telah mengundang dokter terkenal dan pakar nasional, tetapi mereka semua tidak berdaya. Kami hanya dapat menggunakan obat-obatan yang berharga untuk bertahan hidup. Situasinya sangat buruk, tidak optimis. Kakak senior Gale mendengar bahwa lempeng pencari naga yang telah hilang selama bertahun-tahun di Sekte Guru Bumi saya memiliki kemampuan untuk membangkitkan para dewa untuk hidup. Beberapa hari yang lalu, saya pergi mencari pencari naga piring saja, tapi sekarang masih belum ada gerakan. Pemuda berambut pendek itu menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihan di hatinya, dan membungkuk, "Tolong selamatkan guru." Erdem tampak serius dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Kamu harus melakukan yang terbaik." Bersambung.